Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial untuk pembuatan function dan kelas menggunakan studi kasus Analytical Support Program for Employee Salary Distribution at PT Alfa Duro, di mana PT Alfa Duro membutuhkan sebuah program untuk membantu menganalisa distribusi gaji karyawan. Pada studi kasus ini memiliki beberapa kebutuhan untuk perhitungan. Yang pertama, perhitungan base salary yang membutuhkan jabatan dari employee itu sendiri seperti staff, senior, dan manager. Lalu ada departemen allowance bonus, perhitungannya membutuhkan departemen atau divisi dari employee tersebut. Dan yang terakhir adalah years of service bonus, di mana perhitungannya membutuhkan position dan lama pengabdian atau years of service. Selanjutnya, terdapat potongan. Potongan ini melihat dari working days atau banyaknya hari dia bekerja, dan selanjutnya adalah lama pengabdian atau masa kerjanya. Lalu, pada studi kasus ini juga memiliki budgeting proportion per division, di mana ini kan diambil dari budget seluruh perusahaan yang akan dialokasikan per divisinya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Melalui budgeting proportion ini akan dilihat perbandingannya antara distribusi idealnya dan aktualnya, sehingga kita bisa melihat apakah distribusi gaji sudah optimal atau belum. Jadi, langsung saja kita ke code-nya. Di sini kita memiliki dummy employee data list untuk menyimpan segala inputan yang akan kita masukkan nantinya. Lalu terdapat list division dan position. Ini adalah suatu list yang sudah kita declare untuk division dan positionnya atau divisi dan jabatan. Lalu di sini ada list data, yaitu adalah sebuah pasangan dictionary yang memiliki beberapa value. Di sini adalah salah satu opsi jika kita tidak ingin menginputkan data secara manual. Jadi kita bisa langsung ambil dari value-nya si key yang ada di list data. Lalu users adalah deklarasi untuk username dan password dari program ini. Langsung saja kita bikin programnya, program login dengan nama login. Jangan lupa untuk kasih ruang untuk parameter, tapi di sini kita kosongin aja buat parameternya. Jangan lupa beri titik 2. Lalu setelah kita buat struktur def, nama, parameter, dan titik 2, kita bisa langsung bikin expression-nya. Di mana expression di sini sudah ada, jadi kita langsung Ctrl slash saja. Jadi ketika kalian bikin sebuah function, setelah kalian buat nama dan parameternya, kalian bisa langsung tulis ini expression-nya. Jadi di sini adalah sebuah function buat login. Tapi perbedaan dari function ini dan yang sequential kemarin dari sistem loginnya adalah di sini kita nggak pakai isLogin sebagai variable control, tapi kita di sini pakai return false. Jadi ketika dia mencapai kebutuhan yaitu username atau passwordnya sudah benar, dia langsung return false dan dia akan langsung keluar dari function ini. Lalu selanjutnya adalah function untuk kita validate input atau buat error handling dari setiap input. Kita langsung bikin validate input dengan parameter. Di sini parameternya nggak kosong, kita perlu beberapa parameter untuk diisikan atau untuk diproses dalam expressionnya nanti. Ada from, ada input type, ada valid values. Sini dia udah punya default argumennya itu non. Lalu sini ada min value. Dia juga punya defaultnya non dan ada max value. Dia juga punya default non. Nah, setelah bikin parameternya, kita kasih 2, dan kita bisa langsung tulis argumennya. Jadi kita bisa tulis langsung expressionnya. Di sini kita langsung Ctrl slash saja. Nah, di sini untuk valid input adalah untuk memudahkan error handling, dimana kalau di sequential kemarin kalian setiap mau error handling di inputan, kalian harus bikin while, bikin sebuah condition, dan setiap mau ada inputan kalian harus bikin ulang. Di function ini dimudahkan dengan salah satu advantage modularisasi kemarin adalah reusable-nya. Jadi ketika kalian bikin validate input ini bisa kalian pakai di setiap input. Jadi di sini udah ada logika buat kontrol
error handlingnya. Jadi ada if input type sama string, dia bakal nge-handle-nya dengan cara berikut. Seperti apakah jika value-nya bukan string, dia bakal ngeluarin sesuatu yaitu raise value error. Dan di sini ketika values dan value not invalid values, ini adalah untuk pengecekan apakah sebuah input itu ada di sebuah list yang kita definisikan. Seperti misalnya kita mau input position, apakah ada di dalam si position yang udah kita declare di atas tadi. Kalau enggak, bakal keluarin value error. Lalu kita bisa return value setelahnya. Nah, tapi ketika opsinya adalah integer, di sini bakal punya error handling yang beda. Di mana di sini bedanya adalah dia bisa juga memberikan batasan atau memberikan constraint min value dan max value sebagai variabel kontrolnya. Lalu kita lanjut ke function selanjutnya. Adalah def input employee data. Lalu untuk parameternya kita di sini kosong, ya, jangan lupa di dua. Sini untuk expressionnya kita udah ada, jadi kita tinggal kontrol saja. Nah, di include employee data ini itu isinya expressionnya adalah wadah untuk kita input segala sesuatu yang mau kita inputkan tentang employee kita. Seperti di sini ada name-nya, ada position-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia langsung manggil validate input. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari reusable-nya si function tadi. Validate input di sini dipanggil untuk error handling pada input name di sini. Nah, kenapa bentuk inputnya kayak gini? Karena dia mau nge-assign suatu value, yaitu di input sebelah sini, ke key name di sini. Jadi kita karena mau nanti masukinnya adalah dalam bentuk dictionary, jadi kita mau pasangin si key name ini dengan value yang akan kita input. Di sini juga cara kerja sama position. Nah, di dalam value input ini kalau kalian lihat di sini ada enter employee name, str. Di sini adalah argumen yang kita panggil sesuai dengan parameter yang ada di dalam function validate input tadi, di mana enter employee name ini adalah sebagai prompt-nya, yang kedua adalah data type atau input type-nya itu string. Dan di sini misalnya buat position juga ada prompt string dan di sini tapi ada tambahan valid values yaitu list position di mana kita mau nyocokin inputan dengan isinya list position. Nah, di sini juga sama buat division. Lalu di sini ada yang beda yaitu ketika dia integer, dia punya variable kontrol baru yaitu min value sama max value sebagai argumennya, menggantikan default argumen yang sebelumnya none. Untuk employee data working days ini juga sama karena dia sama-sama integer. Lalu setelah semua input dilakukan, kita return agar setelah kita input tadi, hasil inputnya bisa dikembalikan atau terproses di function selanjutnya. Selanjutnya kita bikin function perhitungan yaitu def. Yang pertama adalah calculate salary. Dengan di sini kita membutuhkan perhitungannya, butuhkan parameter position. Seperti yang ada di studi kasus tadi, untuk base salary kita cuma butuh position untuk menentukan perhitungannya. Jadi di sini ekspresinya sudah ada, tinggal di slash. Nah, di sini position yang kita masukkan di function sebelumnya akan dicocokkan dengan string di sini apakah sama dengan staff atau senior atau manager. Ketika dia cocok dengan satu value yang di return juga berbeda-beda. Misalnya di sini staff yang dikembalikan adalah 4 juta. Ketika position dia 6 juta, ketika manager dia 10 juta misalnya. Lanjut adalah perhitungan service bonus. Sini kita bikin function dengan nama calculate service bonus. Dengan parameter atau hal-hal apa aja yang kita butuhin dalam perhitungannya adalah position, years of service, dan base salary. Lalu jangan lupa titik 2. Nah, seperti yang ada di studi kasus tadi, ketika kita calculate service bonus, kita perlu positionnya dan perlu years of service-nya. Nah, tapi kenapa di sini kita juga butuh base salary sebagai parameter? Karena dalam perhitungannya nanti
kita akan mengalihkan base salary yang sudah ditentukan berdasarkan position dengan satu koefisien pengalih yang akan disesuaikan lagi dengan kondisi lain. Misalnya di sini, jika dia manajer, maka base salary punya manajer dikalikan 0,2. Ketika dia senior, dia akan base salary-nya senior dikali 15%. Lalu yang lain misalnya staff, base salary staff dikalikan 10%. Dan kondisi tadi itu adalah ketika kondisi years of service atau masa kerjanya terpenuhi untuk di atas 5 tahun. Jika tidak, jika masa kerjanya di bawah 5 tahun, maka semua akan disamaratakan base salary-nya yang berdasarkan position dikalikan 5%. Selanjutnya adalah function calculate division allowance. Atau di sini adalah bonus untuk divisi yang berbeda. Jadi seperti di Stukas tadi, untuk division allowance perlu beberapa hal juga buat perhitungannya. Salah satunya adalah division, jangan sampai ada typo ketika melihat suatu variabel. Lalu dan base salary. Dan penggunaan base salary di parameter ini sama kayak yang sebelumnya, base salary akan digunakan buat perkalian dengan satu koefisien perkalian yang memenuhi suatu kondisi. Jangan lupa titik dua di sini buat ekspresinya udah ada, tinggal kita tekan terus saja. Nah, di sini sama cara kerjanya seperti yang di atas, cuman di sini buat kondisinya lebih sedikit, yaitu hanya menyocokkan apa yang ada di division yang kita kita inputin tadi dengan satu string. Jika stringnya sama, maka mengeluarkan suatu proses yang berbeda. Misalnya cocoknya sama IT atau inputnya kita sama dengan IT, maka base salary-nya tadi kita kalikan 15%, ketika dia finance 10%, untuk divisi lain 8%. Lalu selanjutnya adalah calculate direction atau pemotongan gaji. Untuk calculate direction sendiri perlu beberapa parameter juga seperti working days, ini sudah sesuai sama tugas ya, working days, years of service, sama base salary. Dan base salary ini juga cara kerjanya sama seperti yang di atasnya. Dia adalah sebagai untuk pengali. Ini expression-nya. Jadi dia punya dua condition untuk dipenuhi, yaitu jika working days-nya kurang dari 20, maka dia akan dipotong sebanyak 10% dari base salary-nya jika years of service-nya kurang dari 2 tahun. Tapi jika years of service-nya atau masa kerjanya udah lebih dari 2 tahun, meskipun dia working days-nya kurang dari 20, pemotongannya cuma 5%. Sedangkan kalau dia working days-nya di atas 20, dia nggak dapat pemotongan atau yang di return adalah 0. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perhitungan calculate salary menggunakan function calculate salary. Di mana calculate salary ini akan menampung semua function perhitungan yang udah kita ketik sebelumnya. Jadi ini adalah suatu function yang di dalamnya, di ekspresinya akan menggunakan function-function yang lain, menerapkan konsep reusable tadi. Di sini kita punya parameter data. Nah, untuk ekspresinya sendiri, sini ada base salary adalah variabel untuk kita menghitung calculate base salary. Jadi kita tinggal panggil fungsinya, value-nya akan terassign ke variabel base salary tadi. Kita tinggal panggil function base salary dengan data position. Nah, argumen yang dimasukkan ke function base salary ini adalah value yang ada di dalam key position yang merupakan pasangannya position punya value apa yang tadi itu diinputin lewat function input, maka itu jadi argumen dari calculate base salary dan akan dihitung sesuai dengan expression yang ada di dalam function calculate base salary itu sendiri. Lalu selanjutnya ada perhitungan service bonus. Jadi service bonus ini merupakan variabel yang akan di-assign dengan nilai perhitungan yang di-return melalui function calculate service bonus dengan parameter seperti yang sudah ditulis di
parameter fungsinya, argumennya adalah eh, ada position, terus ada years of service, dan yang terakhir adalah base salary. Dan base salary yang dipakai di sini merupakan variabel yang sebelumnya kita tulis. Jadi variabel sebelumnya tuh jadi udah punya value setelah perhitungan yang ini, lalu value itu bakal dipakai di perhitungan service bonus. Dia bakal jadi argumennya si calculate service bonus. Selanjutnya adalah perhitungan division allowance atau perhitungan bonus divisi. Pakai function calculate division allowance dengan argumen yang sesuai dengan parameter dari function calculate division allowance itu sendiri. Seperti ada division, kita di sini panggil key-nya adalah division, terus ada lagi base salary. Yang di sini base salary yang dimaksud juga sama seperti di service bonus tadi, yaitu base salary yang di-assign di sebelumnya, yaitu yang ini. Selanjutnya adalah perhitungan deduction atau potongan. Variable deduction ini akan diisi value-nya menggunakan value yang di-return oleh function calculate deduction dengan argumen yang kita pakai adalah working days, terus years of service, dan base salary. Nah, setelah di sini kita akan menghitung total salary. Kita bikin satu variabel baru, total salary, yang mana isinya merupakan penjumlahan dan pengurangan dari semuanya. Salary tambah service bonus ditambah division allowance ditambah dikurang deduction. Nah, jadi nanti total salary merupakan jadi output utamanya. Yang mana total salary ini harus di return juga agar dia bisa diproses ke function selanjutnya. Dan di sini kita bakal return dia dalam bentuk dictionary ya. Kita buat dulu key-nya. Key-nya adalah total salary, kita samain aja dengan value-nya pakai total salary. Itu variabel yang udah kita isi value pakai penjumlahan dan pengurangan tadi. Lalu kita lanjut adalah kita bikin function calculate polaritas atau kita bikin statistik dari gaji karyawan seperti highest dan lowest. Kita di sini tulis namanya, kita bikin parameternya, di mana parameternya ini adalah employee list. Nah, buat ekspresinya sendiri, kita pertama melakukan pengecekan menggunakan kondisi if not employee list. Jadi dia bakal ngecek apakah dia ada di employee list atau tidak. Ketika dia terdeteksi true, maka dia akan ngeprint no employee data available. Lalu yang di return value-nya adalah none. Jadi dia tetap harus mengembalikan suatu nilai agar si fungsinya bisa berjalan mengeluarkan sebuah output. Tapi karena di sini dia tidak memenuhi kondisi, maka yang di return adalah nilai none. Jadi selanjutnya jika misalkan kondisi ini tidak terpenuhi atau dia dapatnya false, dia bakal langsung menghitung highest salary menggunakan cara berikut yaitu max employee list key. Kita pakai lambda di sini, pakai fungsi singkat karena perhitungan butuh satu line saja.
Jadi dia bakal ngecek nilai maksimum dari total salary setiap employee-nya. Karena total salary tadi di function sebelumnya udah kita kembalikan nilainya, jadi bisa dicek di sini siapakah yang max. Lalu di sini mempermudah kita select semua, kita Alt Shift arrow down. Ini buat copy langsung. Di sini kita ganti yang max jadi min, lalu sini yang highest jadi lowest. Nah, di sini setelah kita lakukan pengecekan, melakukan prosesnya tadi, kita harus return nilainya. Bisa kebaca di yang lain. Return high salary, lowest salary. Jadi kita return dua value tersebut. Lalu yang terakhir adalah main programnya. Kita bikin suatu function yang memanggil semua function tadi sesuai urutan yang benar. Jadi namanya adalah main, jangan lupa titik dua. Terus buat expressionnya, yang pertama kita bakal mengisinya dengan di global dulu. Kita untuk mengakses employee data list tempat kita menyimpan semuanya. Lalu setelah itu kita akan mengetikkan print dalam kurung. Ini adalah buat bikin paragraf baru ya, pakai yang garis miring N. Sini kita select input method garis-garis saja. Kalau kita bikin paragraf baru, lalu di setelah paragraf baru itu bakal kita ketik manual input. Jadi setelah manual input, kita kasih paragraf baru lagi. Ini opsi keduanya adalah input from list data. Lalu setelah itu kita beri satu input lagi yaitu choice. Mana choice ini adalah untuk kita memilih pilihan antara input atau input from list data. Jadi kita buat input. Lalu buat parameternya kita isi formnya select input method. Manual cek manual atau list. Lalu untuk input type-nya kita str dan kita juga bakal kasih valid values, yaitu kita define satu list baru sini manual list. Di sini dia bakal nyocokin buat values-valuesnya antara manual atau list. Jadi di input nanti cuma bisa dua pilihan. Kalau di luar pilihan ini dia bakal ke handle sesuai pada function validate input. Nah, kita bakal beri logikanya kalau dia choice-nya sama dengan manual yang dia pilih, maka dia bakal nge-trigger atau mengeksekusi code berikut. Jadi ketika dia manual, dia bakal nge-assign berapa banyak sih employee yang mau di inputin. Jadi dia pakai validate input. Lalu kita buat argumennya kita isi pakai ini promnya enter the number of employee to input. Nah, setelah prompt kita isi, kita perlu type-nya kita di sini integer.
Lalu kita juga butuh min value karena kita di sini mau kasih batasan dia at least ngitung satu karyawan. Setelah itu kita bisa iterasi aja sesuai dengan angka yang udah dimasukin di 6 employee. Kita pakai perulangan for, range-nya kita pakai si 6 employee tadi. Jadi dia bakal mengeksekusi expression di bawah ini sebanyak 6 employee. Yaitu print input employee data. Nah, ini dia bakal ngeprint yang mana outputnya bakal employee data ke I plus 1 dari 6 employee. Jadi dia bakal contohnya misalnya di inputan pertama dia bakal input employee data ke 1 dari 5 misalnya gitu. Jadi terus line selanjutnya yang bakal dieksekusi adalah dia bakal nge-append employee data list atau dummy kosong tadi dengan result yang di return oleh input employee data function. Jadi function employee data tadi kan ketika dieksekusi bakal nge-return beberapa dictionary ya. Dan itu bakal di-append ke employee data list di setiap iterasinya. Selanjutnya adalah ketika dia pilihnya di choice tadi, dia pilih list. Maka dia akan nge-trigger expression di bawah. Itu for i in range list data. Kita ambil key-nya, kita pakai name. Jadi dia bakal ngeiterasi list data berdasarkan key name. Jadi di setiap data nanti dia bakal melakukan record yaitu data list dot then dia bakal nambahkan berbentuk dictionary. Jadi kita bakal nambahkan satu key baru namanya name. Jadi key baru ini bakal di assign atau ditambahkan value-nya. Jadi pasangannya adalah value dari key name di list data sesuai urutannya. Jadi name pertama, name kedua, name ketiga sesuai banyak iterasinya. Lalu di sini kita lt save aja sebanyak 5 kali. Di sini yang untuk name tadi kita ganti position. Ini juga kita ganti position. Terus selanjutnya mungkin division. Jadi di proses ini dia cuma nge-assign atau nge-save, nge-append sebuah value ke key baru. Value-nya yang udah ada di list data. Lalu years of service, years of service, dan terakhir ada working days. Working days juga. Yang terakhir kita hapus saja kebanyakan tadi. Jadi setelah kita ketik logika buat pemilihan jika choice-nya manual dan choice-nya list, maka di sini kita juga punya lanjutan code-nya yang kita kontrol langsung aja. Jadi setelah kita pilih manual dan list tadi, dia bakal ngehitung salary-nya di sini berdasarkan data yang udah dimasukin ke employee data list, yaitu dummy kosong. Itu udah diisi di sini, di list atau manual tadi itu buat ngisinya. Setelah dia terisi, dia bakal dihitung di sini. Lalu di sini bakal
terdapat perhitungan buat division budget. Jadi kita bakal input budgetnya, kita pakai budget input buat error handlingnya. Lalu setelah kita input budget bulanan perusahaan, kita bakal menghitung beberapa statistik lagi, yaitu kayak average salary by position, yang mana dia bakal cari average salary-nya pakai key position. Jadi karena dia by position, dia cuma nyari value-nya position dan pakai total salary-nya. Jadi sini dia pakai function sum dan learn buat melakukan perhitungan average. Di sini buat by division, dia value yang dipakai adalah value dari key division. Dan di sini yang dipakai tetap total salary. Dan ini perhitungannya masih sama. Lalu di sini ada perhitungan highest dan lowest salary pakai yang function yang udah kita tulis tadi. Dan di sini tinggal outputnya, itu kita ngeprint output dari highest dan lowest. Lalu di sini juga ada print sebuah tabel dari semua perhitungan kita kayak employee, position, division, job service, working days, dan total salary yang udah kita hitung. Nah, setelah ini semua, kita harus ngotik sesuatu, yaitu buat manggil value main tadi, karena value main tadi belum dipanggil, jadi dia nggak bakal tereksekusi. Jadi kita bakal nulis value login value, karena dia bakal panggil main. Ketika else atau loginnya tidak terpenuhi, dia bakal ngeprint maximum login times reach. Nah, jadi kondisi value sama dengan login ini apa? Jadi di login ketika dia dipanggil, ketika loginnya berhasil, ketika dia return value yang seharusnya, dia bakal mengeksekusi main dan program berjalan. Tapi ketika loginnya mereturn hasil yang tidak sesuai, maka yang di print adalah maximum login attempt rate. Ini kita bisa coba run aja. Sini coba masukkan username dan password. Kita coba pakai list. Lalu kita masukkan budget, misalnya kita masukkan 40 juta. Kita langsung akan keluar, di mana di sini tadi ada perhitungan salary by position, salary by division, salary statistik, terus di sini juga ada daftar tabel yang dikeluarin di function main tadi. Jadi mungkin buat function cukup sekian, kalian akan dilanjut ke kelas. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai class. Class adalah sebuah blueprint atau template untuk membuat objek. Class mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki objek tersebut. Suatu objek adalah sebuah instan atau duplikasi dari sebuah class yang sudah dibuat dengan nilai tertentu atau specific values. Contohnya ketika kita ingin membuat class car, kita akan mengisinya dengan atribut color dan brand, serta metode yang digunakan adalah move. Untuk contoh kode programnya dapat dilihat di sebelah kanan. Sekarang teman-teman bisa membuka VS Code masing-masing, di mana kita akan membuat suatu class contoh yaitu employee, di mana class employee ini akan memiliki suatu variable count sama dengan 0. Kemudian built-in ini digunakan untuk menambah atribut dari class employee ini. Yang pertama ada self name, kemudian self score sebagai atribut kedua. Lalu di sini kita akan menambahkan atau menjumlah, mentotal setiap instance yang akan kita buat nantinya. Jadi employee ini akan terus bertambah 1 apabila kita memang membuat instance atau objek baru yang menggunakan atribut dari kelas employee ini. Kemudian kita akan membuat suatu metode yaitu performance evaluation, di mana performance evaluation ini akan terdapat conditional checking, yaitu apabila skor yang dimasukkan lebih dari 70 maka dia akan print self name has a good performance. Sebaliknya, apabila dia memiliki nilai kurang dari 70
maka dia akan print. Di sini bisa kalian copy aja, kemudian paste. Self name has a poor performance. Selanjutnya kita akan membuat dua contoh objek, yaitu Andi yang akan mengambil atribut dari si employee ini. Sebelumnya, ketika kita sudah membuat dua atribut untuk kelas employee ini, jangan lupa untuk menambahkan ke parameternya terdapat atribut name dan score di kelas ini. Jadi ketika kita membuat objek baru yang mengambil atribut dari employee, kita tinggal mengisi parameter ini dengan argumen seperti Andi, skornya contohnya 85. Ketika kita ingin membuat contoh dari instansi yang lain, misalnya di sini kita ganti dengan Rita, dia akan mengambil atribut yang sama juga dengan atribut yang dimiliki Andi, karena dia sama-sama mengambil atribut dari kelas employee. Kita bisa ganti namanya jadi Rita, kemudian contoh lainnya nilainya 60. Kemudian untuk mendapatkan hasil print seperti ini, kita perlu memanggil metode yang digunakan, yaitu performance evaluation, serta untuk Rita sendiri juga perlu seperti ini. Kemudian kita bisa print total employee count yang tadi sudah kita state di sini. Dia akan memberikan jumlah dari instance yang termasuk ke employee. Bisa kita print. Kemudian di sini akan menghasilkan output, yaitu Andi has a good performance dan Rita has a poor performance, karena Andi di sini memiliki nilai 85, di mana dia memenuhi kondisi ini. Jadi dia akan print self name, yaitu Andi yang sudah kita isi di sini, argumennya Andi has a good performance. Sebaliknya, Rita akan di print has a poor performance, karena di sini dia memiliki nilai 60, di mana ini memenuhi kondisi yang lainnya, yaitu kurang dari. Dia akan print self name ini sudah diisi Rita, kemudian has a poor performance. Untuk total employees ini ada 2, karena setiap employee yang bertambah di sini instansinya akan dijumlahkan. Selanjutnya, encapsulation adalah salah satu konsep OOP yang membahas tentang access modifier, di mana ini berarti dia menjaga atribut atau metode di dalam sebuah kelas sehingga tidak bisa diakses langsung oleh hal-hal di luar kelas. Terdapat 3 access modifier, yang pertama public, protected, private, dan untuk contoh kodenya dapat dilihat di bagian sebelah kanan. Teman-teman bisa langsung membuka VS Code-nya masing-masing, di mana kita akan menggunakan kode yang sama seperti sebelumnya, tetapi di sini kita akan menambahkan access modifier untuk atribut name dan score ini dengan private access modifier, yaitu 2 underscore setelah self dot, di mana ini berarti bahwa atribut name dan score ini hanya bisa diakses oleh kelas employee saja dan tidak bisa diakses atau digunakan oleh kelas-kelas lainnya, meskipun kelas tersebut adalah derived class dari employee ini sendiri. Di sini kita akan menambahkan metode baru, yaitu getName, di mana metode ini akan return name dari atribut class. Kemudian ada metode getScore, dia akan return score. Kemudian update score di sini, karena kita akan state variabel baru yaitu new score. Di sini kita perlu state ulang juga di parameternya, yaitu new score. Seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan score tadi, atribut score tadi sebagai bentuk yang akan digunakan untuk update apabila skornya dirasa kurang. Di sini kita akan menggunakan fungsi yang sama atau metode yang sama, yaitu performance evaluation. Tapi karena sebelumnya kita sudah mengubah access modifier untuk atribut name dan score dengan private access modifier, maka seterusnya kita juga perlu untuk konsisten dalam menggunakan private access modifier. Jadi dalam kelas yang sama kita perlu menambahkan 2 underscore yang sama untuk atribut-atribut yang sebelumnya sudah kita ubah access modifiernya. Sehingga ketika kita di sini misalnya di atribut name kita
ubah hanya menjadi satu underscore yang mana ini adalah protected access modifier, maka ini akan muncul error gitu. Jadi kita tetap harus konsisten menggunakan dua underscore sebagai bentuk dari private access modifier bagi seluruh atribut-atribut yang ada di dalam class ini. Setelahnya di sini kita perlu menambahkan dua underscore, begitu juga di sini. Di sini bisa kita tambahkan lagi with a score of self underscore score, sama juga untuk di kondisi ketika skornya itu kurang dari 70. Kita perlu menambahkan dua underscore di atribut score ini. Kemudian di sini kita menggunakan dua instance atau dua objek yang sama, yaitu Andi dan Rita. Di sini kita bisa tambahkan kondisi baru, yaitu di sini kita akan mengizinkan user apabila dia ingin mengubah nilai dari si Rita ini. Jadi yang dicek adalah input dari user di pertanyaan do you want to update Rita score. Apabila jawabannya ya, maka dia akan melakukan use score in input enter new score. Kita akan memanggil metode update score untuk si Rita ini, dimana kita isi dengan parameternya yaitu new score yang menjadi variabel untuk menerima input apabila si user memang ingin memperbarui skor dari si Rita. Di sini lower berfungsi untuk mengubah apapun input user, baik dia kapital maupun tidak, untuk berubah menjadi huruf kecil sehingga dia memenuhi kondisi ini. Selanjutnya tinggal kita panggil metode performance evaluation untuk Andi dan Rita, di mana dia akan mengeluarkan output seperti ini, tapi dengan skor Rita yang terbaru. Dan untuk total employees-nya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan employee count untuk menghitung total employee atau objek yang akan kita tambahkan yang menggunakan kelas ini juga. Jadi di sini ketika kita mengetikkan yay, dia akan meminta kita untuk input skor yang baru. Muncul employee object has no attribute score karena di line 19 ini kita belum menambahkan dua underscore seperti di sini. Jadi dia akan memunculkan error karena sebelumnya kita sudah state bahwa attribute score ini menggunakan private access modifier. Sini kita bisa run ulang. Kita ketikkan yay, enter new score. Nah, outputnya akan seperti ini, dimana dia tidak akan mengeluarkan output untuk Rita dengan nilai 60. Dia langsung menanyakan apabila kita ingin mengupdate skor dari Rita sendiri. Jadi outputnya adalah Andi has a good performance with score of 85, dan Rita juga punya good performance with a score of 85 gitu. Dan total employees-nya ini ada 2 karena instansinya cuma ada 2. Seperti itu. Selanjutnya inheritance. Inheritance adalah salah satu konsep utama dari OOP yang mengizinkan sebuah kelas untuk mewariskan sifat berupa atribut dan metode dari sebuah existing class atau base class-nya. Contohnya ketika kita membuat derived class bernama truck, dia bisa mewariskan metode dan atribut yang sebelumnya digunakan oleh class car sebagai base class-nya. Kemudian dia juga bisa menambahkan atribut dan metode khusus di kelas itu sendiri. Untuk contoh kode programnya dapat dilihat di sebelah kanan. Sekarang teman-teman bisa membuka VS Code masing-masing. Di sini kita akan membuat contoh. Yang pertama adalah class company, di mana class company ini dia perlu kita tambahkan atributnya menggunakan built-in ini. Jadi yang pertama ada atribut company name sebagai atribut company name. Di sini ada lagi atribut location, dimana kedua atribut ini perlu kita tambahkan di parameter sebelah sini. Yang pertama ada company name, kemudian location. Selanjutnya kita akan membuat kelas lain, yaitu kelas department, dimana kelas ini akan mewariskan sifat yang dimiliki oleh company. Jadi ketika kita membangun built-in di sini sudah ada super init, dimana dia tuh akan mengambil 2 atribut dari class sebelumnya atau base class-nya. Dan kita juga bisa menambahkan atribut khusus di kelas ini saja, misalnya department name
Kemudian jangan lupa untuk menambahkan atribut baru ini di parameter. Kemudian kita bisa membuat kelas baru lagi, yaitu kelas employee, yang akan mewariskan sifat dari departemen, yang mana juga akan mewariskan sifat dari si company ini. Di sini bisa kita buat built-in untuk menambah atributnya. Di sini sudah ada super init, dia akan mengandung company name dari kelas company, kemudian location juga dari kelas company, serta department name yang diperoleh dari kelas departemen. Di sini kita bisa menambahkan atribut baru khusus di kelas employee ini. Yang pertama, self._name sebagai atribut name, kemudian self._score sebagai atribut score. Di sini kita menggunakan private access modifier, yang mana berarti dua atribut ini hanya bisa digunakan di kelas ini saja dan tidak bisa digunakan untuk kelas lainnya, even di derived class. Di sini kita bisa menambahkan name dan score sebagai atribut baru di parameter sebelah sini. Kemudian kita akan membuat metode baru di sini, yaitu def_getName, di mana metode ini akan mereturn si atribut name itu sendiri seperti ini. Kemudian kita juga akan membuat metode lainnya, yaitu getScore. GetScore ini dia akan mengembalikan nilai dari si atribut score ini. Lalu kita akan membuat metode lainnya, yaitu updateScore, di mana metode ini akan menggunakan atribut self_score untuk digunakan dalam memperbarui nilai nantinya apabila ada nilai yang ingin diperbarui. Jangan lupa untuk menambahkan atribut baru ini di parameter seperti ini. Kemudian kita akan membuat metode lainnya, yaitu performance evaluation, di mana performance evaluation ini kita akan mereturn score yang lebih dari sama dengan 70. Seperti ini. Di sini kita akan membuat dua contoh instance. Yang pertama Andi, dia akan mengambil atribut dari employee sendiri. Yang pertama itu tadi ada company name, location, department name, name, dan score. Di sini kita bisa isi dengan company name, misalnya Tech Corp, kemudian koma, tanda petik, locationnya di Jakarta, kemudian koma, tanda petik, departemennya misal IT, kemudian name-nya Andi, dan skornya di sini bisa 85. Di sini kita akan membuat contoh instance atau objek lainnya, yaitu Rita. Tinggal achieve down aja, terus ini kita ganti Rita. Dia akan memiliki nama company yang sama, kemudian lokasinya sama. Sedangkan yang kita ganti di sini adalah departemen name-nya, misal HR, dan namanya Rita, serta nilainya atau skornya itu sejumlah 60. Di sini kita akan masuk ke conditional checking. If input, do you want to update Rita's score? Yay or nay? Seperti ini. Kemudian kita tambahkan lower untuk mengubah apapun inputan user menjadi huruf kecil sama dengan Y. Jadi apabila nanti inputan user ketika di pertanyaan ini itu sama dengan Y, maka dia akan melakukan new_score atau variable new score sebelumnya menjadi variabel untuk menerima input dari user, yaitu input nilai baru yang diinginkan. Enter new score seperti ini. Kemudian kita perlu memanggil metode, yaitu update score, menggunakan parameter new score yang sudah di input oleh si user nantinya. Kemudian di sini kita akan melakukan for employee in Andi, Rita. Dia akan membuat statusnya menjadi good apabila dia memanggil metode performance evaluation-nya dari si employee, yang mana metode itu sudah di state bahwa self score lebih dari sama dengan 70. Jadi apabila self score atau atribut score-nya lebih dari sama dengan 70, maka dia akan memiliki status good. Sebaliknya, dia akan berstatus poor. Kemudian di sini bisa kita print employee get name, atau kita akan mengambil name dari si employee works at
employee dot company name. Kita akan mengambil nama dari si company itu, kemudian department, dia akan mengambil atribut department name, kemudian dia akan menuliskan and has status performance with a score of employee.get score. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa coba run. Di sini ada error, kita cek dulu errornya. Oh ya, di sebelah sini, tanda petik. Oke, di sini bisa kita coba run. Di sini akan muncul pertanyaan, do you want to update data score dari line yang ini? Kemudian misalnya kita menuliskan caps lock Y, dia akan tidak terjadi error karena dia akan mengubah semua inputan menjadi huruf kecil ya, menggunakan lower. Di sini kita bisa masukkan nilai barunya 80. Nah, di sini outputnya adalah Andy works at Tech Corp Department IT and has a good performance with a score of 85, dimana itu sesuai dengan output dari print yang di sini. Kemudian dia juga akan ngeprint untuk si objek Rita juga. Jadi Rita itu kita langsung menggunakan nilai barunya yaitu si 80 untuk di print menggunakan kata-kata atau output seperti ini. Selanjutnya polymorphism. Polymorphism atau overriding technique adalah sebuah fitur yang mengizinkan suatu metode untuk diimplementasi di derived class meskipun metode tersebut sudah diimplementasikan di base class atau di parent class. Contohnya ketika kita menggunakan metode maju di derived class yaitu truck, meskipun metode maju itu sendiri sudah ada dan digunakan di base classnya yaitu car. Untuk contoh kode programnya dapat dilihat di sebelah kanan. Sekarang teman-teman bisa membuka VS Code di mana kita akan membuat contoh untuk kelas di sini adalah manager. Dia akan mempunyai suatu metode yaitu performance evaluation, di mana metode ini akan mengembalikan nilai yaitu managers have greater responsibility in performance. Kemudian kita akan membuat contoh kelas lainnya yaitu staff. Dia akan menggunakan metode yang sama yaitu performance evaluation, di mana dia akan mengembalikan nilai yang berbeda yaitu staff are evaluated based on individual targets. Kemudian kita akan membuat kelas intern di mana dia akan menggunakan metode yang sama yaitu performance evaluation, tetapi dia akan mengembalikan nilai yang berbeda yaitu interns are evaluated based on learning ability and adaptations. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru yaitu employees, di mana employees ini adalah sebuah list yang berisi yang class yaitu manager, staff, dan intern. Ini adalah kelas-kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan melakukan looping untuk setiap elemen yang ada di list employee ini, yaitu for i in employees kita akan print performance evaluation setiap elemennya. Jadi kita tinggal menuliskan print i dot performance evaluation yang akan print metode performance evaluation di masing-masing kelas yang ada di elemen employees ini, yaitu kelas intern, staff, dan manager. Di sini bisa kita coba run. Dia akan menghasilkan output seperti ini. Yang pertama, managers have greater responsibility and performance, di mana ini diperoleh dari performance evaluation manager. Dia akan return managers have greater responsibility and performance. Kemudian dia akan print staff are evaluated based on individual targets, dan interns are evaluated based on learning ability and adaptations, di mana itu adalah isi dari setiap metode performance evaluation yang dipanggil di sini. Sekian dari video praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.